Dewi Angin-Angin, perbuatanmu melakukan hubungan intim dengan laki-laki di luar pernikahan adalah melanggar tata krama. Sedangkan kau adalah putri kerajaan yang seharusnya menjunjung tinggi kesucian. Ampunilah hamba, Ayahanda Prabu. Ampuni hamba. Tinggalkan istana ini. Bukan di sini tempatmu. Maafkan hamba, Ayahanda. Maafkanlah hamba. Pergi. Pergi. Dewi Angin-Angin, sudah saatnya kau akhiri semedimu. Kalau tujuanmu meninggalkan peradaban dunia, datanglah ke peradaban kami. Hamba hanya ingin keabadian. Keabadian. Kami berada di dasar samudera, di bawah gulungan gelombang yang kau saksikan itu. Datanglah ke kerajaan abadimu. Terjunlah. Terjunlah. Kau sekarang adalah ratu kami, dan manusia akan mengenalmu sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Sembah kami, Mahaguru.
Kesaktian dan kekebalan sudah kuturunkan pada kalian. Berarti ilmu kalian sudah sempurna. Hanya satu pantangan kalian. Hindari percikan darah dari keturunan penguasa alam gaib. Hamba akan perhatikan pesan guru. Bagus, bagus. Wirogender, sudah saatnya kau memimpin dan menguasai wilayah Ketemenggungan. Kau harus tegar. Kuatkan tekadmu. Hancurkan siapa saja yang menghalangi tujuanmu. Dogol, kurang ajar. Memang gila Wirogender. Dibiarkan semakin merajalela. Untuk menumpas mereka. Rasanya masih belum mungkin. Maaf Kanjeng Tumenggung. Hamba kira hamba dan pasukan telah siap menghadapi Wirogender. Dari jumlah mungkin sudah. Tapi dari kekuatan, belum. Wirogender adalah murid Umbul Suko. Kau tahu kan? Siapa Umbul Suko? Umbul Suko bukan saja mengajarkan ilmu keprajuritan kepada anak buahnya. Tapi juga diajarkan ilmu hitam. Kita tidak akan mampu menandingi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan Kanjeng Tumenggung? Apa kita akan diam terus? Tidak. Kita tidak akan membiarkan Wirogender menginjak-injak kewibawaan kita. Tapi kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Ya, benar.
Kita memang harus bersatu dengan Temenggung Tirtomulyo. Tapi bagaimana caranya? Hamba mohon maaf, Kanjeng. Kanjeng Tumenggung Tirtomulyo kan punya seorang putri cantik, Putri Argadini. Ya. Apa salahnya kalau Kanjeng melamar putri itu? Bukankah begitu, Raden Aryo Seto? Hamba kira langkah ini adalah satu-satunya ke arah persatuan. Bagaimana, Angger? Ananda sendiri belum pernah melihat Argadini. Kalau memang ini jalan yang terbaik, tak ada salahnya Ananda menjunjung tinggi titah ayahanda. Raden Aryo melamarmu, Argadini. Aryo Seto? Ya, dan kau harus menerimanya. Bukankah keluarga kita pernah berselisih paham dengan keluarga mereka? Itu dulu. Waktu itu kau masih kecil. Ketika ayahmu kalah dalam suatu permainan dadu, Tumenggung Condorokso minta ayahmu menyerahkan ibu sebagai pengganti wilayah kita yang ditaruhkan. Tetapi untunglah ayahmu dapat memenangkan permainan itu. Dan sejak itu, ibu membenci keluarga itu. Kenapa sekarang ibunda mengharuskan Ananda menerima lamaran mereka? Ini demi keutuhan wilayah kita, Argadini. Sebab tanpa bantuan Tumenggung Condorokso, mana mungkin kita menghadapi gerombolan Wirogender. Argadini mengerti, Bu. Ananda mengerti. Tapi perlakuan Tumenggung Condorokso tidak akan kulupakan. Mari Den Ajeng. Bagaimana, Raden? Tetap bertahan. Serang! Ya! Ya! Amankan peti, cepat! Ya! Ya! Paman, lapor pada ayahanda, minta bantuan. Bagaimana dengan Raden kalau hamba pergi? Saya akan bertahan. Iya, ya. Putra Tumenggung.
Kirim mayatnya ke Tirtomulyo. Barang-barang untuk lamaran. Bagus ya. Ini semua. Ini cocok untuk kau. Tugas kita berhasil. Tugas kita berhasil. Kita bisa kaya. Raden Arya Seto. Ini pasti perbuatan Wirogendar. Bawa dia masuk. Sendiko Gusti. Ia akan cacat seumur hidup. Kenapa? Apa masih ada harapan? Paru-parunya, tenaga dalam orang yang menyiksanya sangat kuat. Kau tidak bisa mengobatinya? Apa kau benar-benar sudah tidak sanggup? Maafkan hamba Kanjeng Tumenggung. Hanya mereka yang berilmu sempurna yang mampu mengobatinya. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Dewi Sewiji Sekar ing Jagat, penguasa kerajaan alam gaib Laut Kidul. Sembah hamba untukmu, Kanjeng Ratu. Kenapa Tumenggung Tirtomulyo? Ada apa? Maafkan hamba, Kanjeng Ratu. Hamba telah mengganggu. Ada sesuatu yang ingin hamba tanyakan. Tentang Arya Seto? Jadi, Kanjeng Ratu sudah tahu. Aku selalu memperhatikanmu, Tirtomulyo. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Kau ingin Arya Seto sembuh? Betul, Kanjeng Ratu. Baik. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Kanjeng Ratu? Dia harus kau antar ke istanaku di Laut Kidul dengan cara dilarung. Kau harus satu rakit dengannya. Baik, Kanjeng Ratu.
Sembah hamba Kanjeng Ratu, penguasa kerajaan alam gaib. Hamba memenuhi titah Kanjeng Ratu. Bawa Raden Aryo ke ruang dalam. Ananda Aryo, haturkanlah sembah pada Kanjeng Ratu. Beliaulah yang telah menyembuhkanmu. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Siapkan pakaian untuk Raden Aryo. Lalu, bawa dia ke ruang latihan. Sendiko Gusti Ratu. Ananda Ronggo, wedarlah dari semedimu. Sembah hamba Ibunda Ratu. Apa yang harus Ananda lakukan? Tingkat terakhir dari ilmumu. Hadapilah Ki Gundul dan Ki Tanduk. Sendiko dawuh Kanjeng Ibunda Ratu. Ananda patuhi titah Ibunda.
Kau lulus, Ananda Ronggo. Sembah hamba, Kanjeng Ratu. Kalau diizinkan, hamba akan menantang kedua makhluk itu. Lepas dari selendangku saja, kau tidak bisa. Bagaimana kau akan menghadapi mereka? Untuk sementara, biarlah anak muda itu digembleng di sini. Biar jadi satria sejati. Maaf, Kanjeng Ratu. Boleh hamba bertanya? Silahkan. Siapa Raden Ronggo itu? Dialah satria yang dipersiapkan untuk membasmi kebatilan. Tapi sebenarnya siapa dia? Dia putra kita. Putra kita? Iya. Kau tentu ingat akan perkenalan kita. Dialah hasil cinta kasih kita, Tirtomulyo. Tapi kenapa Kanjeng Ratu tidak pernah menceritakan hal itu pada hamba? Cinta dan pertemuan kita adalah rahasia. Maka putra kita bagian dari rahasia itu. Aku tak ingin seorang pun tahu siapa Raden Ronggo. Apakah hamba juga harus merahasiakan bahwa hamba adalah ayahandanya? Itu pasti. Sembah hamba, Ibunda Ratu. Sembah jugalah Tumenggung Tirtomulyo. Kepada dialah kau kutitipkan. Terimalah sembah hamba, Tumenggung. Terima kasih, Ronggo. Ananda Ronggo, malam ini juga kau harus berangkat. Ibu akan mengantarmu. Kau sudah siap? Jauh dalam, Ibunda Ratu.
Hamba persembahkan tanda kepercayaan Tumenggung Tirtomulyo kepada Raden Ronggo sebagai panglima perang. Semoga jiwa kesatrianya ia abdikan dengan tulus pada negeri dan rakyat. Semoga. Sembah hamba, Kanjeng Tumenggung. Kepercayaan ini hamba junjung tinggi. Hamba mohon doa restu. Aku benar-benar mengagumimu, Raden. Rasanya cuma kaulah yang pantas menerima jabatan itu. Aku sangat bangga. Terima kasih, Hargadini. Aku juga merasa bangga. Ada gadis secantik kau yang begitu besar perhatiannya padaku. Kau pun juga merasakannya, Raden. Iya. Batinku terasa saat bertemu Raden.
ketika upacara. Raden dapat merasakan getaran yang ada dalam hati saya, bukan? Saya harap ada persamaan di antara kita. Raden, aku kira sudah saatnya kau pelajari keadaan Wirogendar dan gerombolannya. Sendiko dawuh, Kanjeng. Ada beberapa prajurit yang telah siap mengawalmu. Biar hamba pergi sendiri. Raden. Hargadini. Kau harus jauhi dia, anakku. Kenapa, Ayahanda? Apakah Ananda... Jangan bertanya. Pokoknya peristiwa seperti tadi tidak boleh terulang lagi. Jangan beri kesempatan! Hancurkan semua! Mampus kowe! Hamba mau dibawa kemana? Hamba tidak mau. Kau akan lebih cantik kalau sudah mandi. Jangan. Hamba kedinginan. Berikan selendang itu. Siapa kau anak muda? Aku Ronggo. Aku Lembu Abang, adik Wirogendar. Ini suatu kesempatan kau mengantarku bertemu Wirogendar. Untuk apa? Untuk mengikatnya dan menghadapkannya kepada Tumenggung Tirtomulyo. Jadi kau jago ketumunggungan. Mau coba adu ilmu? Serang!
Kenapa dia dibiarkan lari, Raden? Biar dia bawa kabar untuk Wirogender. Gila! Lembu Abang dan anak buahnya mati. Yang kami hadapi bukan sembarang musuh. Satria itu memang kuat. Hentikan! Apa kau pikir kekalahan bisa berubah jadi kemenangan kalau kau bertindak keras kepada saudara sendiri? Loijo yang bertanggung jawab atas kematian Lembu Abang. Kalau seseorang hanya dengan tangan kosong mampu membunuh Lembu Abang, jelas Satria itu harus diperhitungkan. Itu tugasmu, Wirogender. Raden, apakah dalam kehidupanmu kau mengenal nilai-nilai cinta yang tulus? Belum sama sekali. Aku baru menaruh hati pada seseorang. Maksudmu diriku? Belum dapat kukatakan. Aku sangat bahagia saat ini. Didampingi seorang kesatria tampan yang selama ini jadi impianku. Argadini. Ada apa, Dinajeng? Kenapa? Apa yang terjadi? Ibu, hamba mimpi buruk. Mengerikan sekali, Ibunda. Raden Ronggo terluka. Mimpi itu bunga tidur, anakku. Percayalah takkan ada apa-apa dengan Raden Ronggo.
Dengan Aji Sukmo Mukso, hamba menghadap Kanjeng Ratu. Terimalah sembah hamba Kanjeng Ratu. Kau ingin tahu tentang Ronggo? Ya, di mana dia? Apakah itu sangat penting? Benar. Kami mengkhawatirkan keselamatannya. Ikut aku. Di tempat ini, kau dapat menyaksikan kejadian masa lalu dan peristiwa sedang terjadi pada diri seseorang. Lihat apa yang terjadi. Siapa gadis itu? Yang jelas dia orang lain. Bukan keturunanmu atau keturunanku. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak, Kanjeng Ratu. Aku harap begitu. Kau juga tidak inginkan kalau Argadini jatuh cinta padanya. Ya, Kanjeng Ratu. Lebih baik dia berhubungan dengan gadis desa itu daripada harus berhubungan dengan Argadini yang masih sedarah dengannya. Hamba tidak keberatan kalau Ronggo mencintai gadis itu. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Tumenggung? Pergilah ke desa Sendangsari. Bawalah bekal dan prajurit secukupnya. Baik. Sampaikan salam dan restuku pada Raden Ronggo. Dauh, Kanjeng Gusti. Hamba berangkat sekarang. Sembah kami, Kanjeng Tumenggung. Ingat, rahasiakanlah rencana ini. Jadi begini saja, Paman Patih. Kiriman dari Kanjeng Tumenggung saya terima. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya memerlukan, saya akan meminta. Baik, Raden. Nah, sekarang kembalilah Paman Patih ke Tumenggungan. Biarkan desa ini seperti tak terjadi apa-apa. Akan hamba laksanakan.
seperti apa yang Raden perintahkan. Raden, Kenapa, Lorosinta? boleh hamba bertanya? Boleh. Apa jawab Raden nanti kalau Kanjeng Tumenggung tetap meminta agar Raden untuk kembali? Kalau memang aku harus pulang, kau akan kubawa serta. Kenapa? Hamba khawatir, Raden. Apa yang kau khawatirkan? Apa mungkin para bangsawan mau menerima hamba, anak desa yang hina ini? Jangan berkata begitu, Lorosinta. Kita semua sama. Kenapa kau harus takut? Dia harus takut dan malu kepadaku, Raden Ronggo. Perempuan desa itu tidak pantas berdampingan denganmu. Argadini. Tekad yang telah membawaku ke sini. Dan inilah kenyataan yang aku jumpai. Tenang, Argadini. Tenang. Kau harus tahu, di antara kita tidak ada apa-apa. Kau telah menyakiti hatiku, Ronggo. Akan kuceritakan semua ini pada ayahanda. Hiya! 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 Lorosinta, kau ikut aku ke Tumenggungan sekarang. Tidak, Raden. Selesaikan saja dulu segala urusan Raden. Nanti kalau sudah beres, hamba yakin Raden akan menemui hamba kembali. Baiklah. Aku akan perintahkan pengawal menjagamu. Nanti kalau sudah beres, aku akan menjemputmu. Hamba akan setia menunggu, Raden. Kau sudah melihatnya sendiri, Aryo. Lorosinto menjanjikan kesetiaannya pada Ronggo. Tapi Argadini tidak menunjukkan kesetiaannya padamu. Kau harus menyelamatkannya, Raden. Menyelamatkan cintamu dan menyadarkan kebutaan cinta Argadini kepada Raden Ronggo. Kalau begitu, apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Kau harus kembali ke duniamu. Sebelum hamba selesai menuntut ilmu. Ya, itu jalan yang terbaik untuk mengatasi semuanya. Raden Ronggo, benarkah apa yang dikatakan oleh putriku Argadini? Benar, Kanjeng Tumenggung. Raden ada hubungan dengan gadis desa yang bernama Lorosinto? Iya. Raden Ronggo, aku bertanya sekali lagi. Jawablah dengan segala kejujuranmu. Apakah kau mencintai gadis desa itu? Iya. Terima kasih, Raden, atas kejujuranmu. Aku merestui hubungan kalian. Ayahanda. Kau juga sudah ada yang punya, Argadini. Dia juga gagah dan tampan. Putra Tumenggung Condro Rekso. Sahabat kita. Pamanda. Terimalah. Salam hormat Ananda. Raden Aryo. Kenapa kau ragu, Argadini? Ayahanda. Hamba mohon diri, Pamanda. Argadini,
Kenapa kau lari? Tidak senangkah dengan kehadiranku? Maaf Aryoseto, apa yang sebenarnya kau harapkan dariku? Tentu saja, sambutan yang mesra dari calon pengantinku. Apa ini berlebihan? Kau mengharap terlalu banyak Aryoseto. Memang benar orang tua bermaksud menjodohkan kita. Tapi keinginan mereka belum tentu serasi dengan kemauan kita. Aryoseto, hatiku tidak terbuka sedikit pun. Argadini, kenapa kau... Kau tidak bisa memaksaku. Aku juga tidak bisa memaksa diriku. Kalau begitu, aku bertepuk sebelah tangan. Kedatanganku sia-sia. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Argadini. Maaf Ayahanda, hamba tidak mencintainya. Cukup. Kau sudah melukaiku. Masih juga kau permalukan aku di hadapan ayahandamu. Sabar dulu Ananda Aryo, sabar. Hamba sudah cukup bersabar, Pamanda. Penolakan Argadini akan hamba sampaikan kepada ayahanda. Beliaulah yang akan memutuskan segalanya. Kau terlalu kasar, Argadini. Itu tidak baik. Terkutuk! Dia berani menghinaku. Dia berani meremehkan Condro Rekso. Dengar, Tirto Mulyo. Mulai saat ini, kau kuanggap seorang musuh yang harus dimusnahkan. Aku tidak takut pada mereka. Tapi apalah artinya perselisihan ini? Kalau akhirnya kita harus lupakan musuh utama kita, Iro Gender. Ialah yang harus kita hadapi. Kenapa Temenggung harus berperang melawan Temenggung? Hah? Ya, hamba memang bersalah, Ibunda. Hambalah penyebab pertikaian antara ayahanda dengan Tumenggung Condro Rekso. Tapi hamba harap Ibunda juga sadar. Ibunda juga punya andil besar dalam masalah ini. Apa maksudmu? Bukankah Ibunda yang mengarahkan perhatian hamba pada Raden Ronggo? Ya, itu ibu akui. Tetapi bukan dengan sikap terbuka, terus terang, dan tergesa-gesa. Cukup. Kalian hanya mementingkan diri sendiri. Hanya karena mengingat pengalaman buruk masa lalu. Dan hanya karena ingin dekat dengan laki-laki. Maka kalian telah abaikan kepentingan rakyat. Camkan, kepentingan rakyat adalah di atas segala-galanya. Kalau sampai Tumenggung Condro Rekso menyerang kita, sanggupkah kalian bertanggung jawab? Hah? Ananda mohon maaf Ibunda. Ayahanda, izinkan Ananda pergi. Argadini, tunggu. Biar dia mencari jalannya sendiri. Dengan air kudinginkan hatiku. Dengan air akan kukebalkan jiwaku. Air sumber dari segala kekuatan. Basuhlah tubuhku yang menderita. Basuhlah jiwaku yang luka. Beri aku kekuatan.
Beri aku inti dari kedahsyatanmu. Guru, Ki Banyu Sakti, datanglah. Sudikah guru menerima hamba? Guru, Ki Banyu Sakti. Anak bandel, ada apa? Hamba punya masalah, Guru. Hamba dendam pada seseorang. Sejak dulu sudah kukatakan, aku tidak akan menerima kau sebagai murid apabila dalam dirimu masih dipenuhi oleh rasa dendam. Tolonglah hamba, hanyalah... Tidak, aku tidak akan menerima murid seperti kau. Jadilah muridku saja. Siapa kau? Aku Umbul Suko. Umbul Suko. Ya, guru bagi para pendendam. Aku guru yang paling tepat untukmu, anak manis. Jangan terpengaruh Argadini. Dia guru aliran sesat. Ayo, ikut aku. Kau akan menyesal, Argadini. Argadini, jangan. Kenapa dilarang? Apa salahnya dia jadi muridku?
Kini kau telah menjadi bagian dari kami. Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku. Ya, Guru. Katakan, kepada siapa kau dendam? Hamba dendam pada Tumenggung Condro Rekso. Dan hamba sakit hati pada Loro Sinto. Loro Sinto? Siapa dia? Perempuan yang merebut hati Raden Ronggo. Kau cinta pada Raden Ronggo? Ya. Kalau begitu kau harus membencinya. Bencilah dia. Ronggo. Ya. Hamba benci padanya. Bagus. Tugas pertamamu. Membunuh orang yang paling kau benci. Hamba dan pasukan akan masuk dari sini. Jika kita sudah berhasil masuk ke dalam istana, maka hamba yang akan langsung berhadapan dengan Ronggo. Biarkan Tirto Mulyo berhadapan langsung denganku. Aku ada perhitungan khusus dengan dia. Ya. 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 Dia sendirian. Kenapa? Biarkan. Lihat! 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 Condro Rekso, kau harus mati di tanganku. Condro Rekso. Kenapa Ayahanda? Argadini. Dia bukan Argadini yang dulu lagi. Ada kekuatan iblis dalam dirinya. Ayahanda. Raden Aryo, kami merasa sangat prihatin atas meninggalnya ayahandamu. Tapi perbuatan Argadini itu di luar sepengetahuan kami. Karena sampai saat ini kami pun tidak tahu di mana dia berada. Hei Kunyuk! Lihat! Mana Gunik si Ronggo itu? Apa salah
hamba. Diam. Hamba mau dibawa kemana? Kau akan tahu sendiri nanti. Lepaskan. Bunuh saja hamba. Daripada diperlakukan seperti ini, hamba rela mati. Nanti, kalau aku sudah puas membalas sakit hatiku dan membunuh Ronggo di depan matamu, siksa lagi. Sudah sejak tadi dia menunggumu, Ronggo. Kau ingin bersamanya? Apa sebenarnya tujuanmu, Argadini? Kenapa kau ikut mereka? Aku benci padamu. Kalau maju, dia akan mati. Raden. Tumenggung Tirto Mulyo, aku akan manjing dalam kerismu. Aku akan bicara padamu. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Ada berita apa? Berangkatlah ke sarang Wirogender. Selamatkan Argadini dari pengaruh ilmu hitam. Pergilah, aku akan menuntun perjalananmu. Tunjukkan kesaktianmu. Atau kau kubunuh pelan-pelan, jagoan Ketumenggungan. Biar dia tahu siapa Wirogender. Bajingan. Sikapmu pengecut. Argadini, kau telah diperbudak. Kau telah menyakiti hatiku. Sekarang nikmatilah kematianmu. Mereka masuk perang. Hari ini kita berpesta merayakan kemenangan. Loijo, Argadini, atasi mereka. Yeah!
Argadini, pertemuan ini yang kutunggu. Penentuan hidup atau mati di antara kita. Kita sama-sama punya dendam. Kau menuntut tanggung jawab atas kematian ayahmu. Dan aku menuntut tanggung jawab atas penghinaan ayahmu terhadap ibuku. Kita selesaikan secara kesaktian. Kau Tirtomulyo, orang yang selalu menghalangi hubunganku dengan Ronggo. Argadini putriku, sadarlah. Kenapa kau memusuhi orang tuamu? Hah? Setiap orang yang menghancurkan batinku, kuanggap sebagai musuh. Jiwamu sudah dipengaruhi oleh ilmu hitam. Ilmu iblis yang kau peroleh dari Umbul Suko. Argadini! Gurumu telah dihina. Bunuh! Bunuh dia! Ya! 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 Ayahanda. Argadini putriku, kau sudah terbebas dari pengaruh ilmu hitam. Selamatkan diri. Iya. Argadini, anakku. Raden Aryo, maafkan semua kesalahan Argadini terhadap ayahandamu. Argadini, kenapa ayahanda melarang kau menjalin hubungan dengan Raden Rong?
Dia adalah saudaramu, berlainan ibu anakku. Hamba mengerti, Ayahanda. Harga ini pusaka itu untukmu. Pergunakanlah sebagai pelindungmu, putriku. Hindari percikan darah dari keturunan penguasa alam gaib. Yeah!
Tirto Mulyo, Gusti yang Maha Agung telah mentakdirkan batas umurmu. Terimalah dengan ketulusan hati. Kita akan bertemu di alam gaib. Alam yang penuh kedamaian. Terima kasih. Hamba akan datang. Setiap manusia yang mempelajari ilmu hitam tidak saja membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Percayalah, hanya kepada Gusti yang Maha Agung